adalah laporan catatan perbaikan dari PTK itu. Itu namanya refleksi diri. Jangan terus kemudian laporan PTK-nya diunggah, nanti tidak akan dinilai oleh penguji karena sudah masuk karya tulis ilmiah. Jadi refleksi diri itu adalah catatan perbaikannya. Terus kemudian selain penelitian ada karya inovasi yang telah dilakukan dimanfaatkan untuk perbaikan. Monggo misalkan panjenengan bikin media apa, terus kemudian dimanfaatkan untuk lembaga, terus kemudian dari tahun ke tahun karyanya itu diperbaiki, laporan perbaikan itu dilaporkan. Itu sederhananya. Yang paling sederhana bagaimana Bapak Ibu, nanti kita contohkan yang paling sederhana. Perbaikan seperti apa yang dideskripsikan dan bukti perubahan dilampirkan dengan mengubah berkas. Nah, sebagai contoh, seorang mahasiswa mengikuti pelatihan pembuatan media untuk matematika. Terus kemudian pengetahuannya digunakan untuk memperbaiki pembelajaran matematika di kelasnya dengan menciptakan karya inovasi. Ya. Bukti perbaikannya, pelaksanaan itu dilampirkan pada refleksi. Nah ini penilaiannya, contoh ini. Melakukan refleksi pengembangan diri termasuk perencanaan, pelaksanaan, asesmen 1 semester minimal 1 kali. Jadi ini sangat memungkinkan banyak. Misalkan dalam 1 semester panjenengan melakukan refleksi 1 kali. 3 tahun itu sudah ada 6 semester. 6 semester per semester itu 0,5 berarti ada nilainya 3. Sudah nilai maksimal sama dengan nilai 1 jurnal internasional tadi. Itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu terus perencanaan, misalkan panjenengan membuat RPP. Ternyata RPP panjenengan masih kurang lengkap. Kemudian setelah dilengkapi mungkin belum memasukkan TPACK RPP panjenengan. Terus kemudian belum evaluasinya, belum di assessment, misalkan pertama belum hot, kemudian diperbaiki dengan hot. Dilampirkan sebelum sesudah catatannya apa? Minimal 1 semester 1 kali. Bisa berkali-kali, tapi minimal 1 semester sekali bisa menjadi refleksi. Jadi perencanaan itu RPP, assessment penilaian, pelaksanaan itu misalkan menggunakan metode apa, jadi metode apa, asalkan ada bukti laporannya, ini paling mudah ya, refleksi ini. Terus kemudian yang kedua, pelaksanaan pelaksanaan penelitian PTK yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi bukan PTK-nya tapi refleksi hasilnya, perubahannya Pak. Melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi yang seperti saya contohkan. Misalkan tadi mengikuti pelatihan matematika, media matematika, bikin media, dari semester ke semester medianya itu diperbaiki, perbaikan itu termasuk menjadi refleksi. Atau sebelumnya tidak menggunakan media, terus kemudian menggunakan media, hasilnya baik, maka refleksi. Itu ibaratnya remedi sama pengayaan itu Bapak Ibu, panjenengan rekam betul bisa jadi refleksi. Itu ya, bisa dipahami ya untuk melaksanakan refleksi diri. Oke, Pak. Yang ketiga, mencari informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah. Ini ada 2 hal Bapak Ibu, mencari informasi dan pengetahuan dalam forum ilmiah. Yang pertama adalah diklat fungsional teknis, yang di situ ada JP-nya Bapak Ibu. Yang satunya lagi ikut seminar. Jadi seminar dengan diklat harus dibedakan. Kalau diklat itu ada jam pelajarannya di sertifikatnya, harus ditunjukkan sertifikatnya itu ada jamnya. Terus kalau seminar biasanya 1 hari sekian jam itu seminar. Nah sekarang diklat latihan fungsional. Mulai yang terendah, saya bawa baca dari bawah, 30 JP sampai 80 JP nilainya 1. Jika panjenengan punya 8 ya diunggah 8 yang periodenya panjenengan dapat sesudah September 2019 sampai sekarang diunggah. Kalau sekian sertifikat ya dikalikan nanti. Kalau di 32 pokoknya 81 sampai 180 jam pokoknya 2. Terus lebih dari
Misalkan 960 poinnya 15. Kemarin itu ada yang diklat CPNS dimasukkan di sini. Sebetulnya tidak bisa Bapak Ibu, karena itu hukumnya sudah masuk untuk dari CPNS ke PNS itu jangan dimasukkan. Ada yang dimasukkan CPNS, nilainya akhirnya sampai sekian ratus jam, karena diklatnya CPNS sekarang kan panjang. Jangan, diklat pelatihan saja yang terkait dengan fungsional bidang yang penjenengan mampu. Okay. Terus misalkan kalau hanya 6 jam, 7 jam tapi ada jamnya, upload saja Bapak Ibu. Nanti oleh penilai disesuaikan, dibagi. Misalkan ya 30 ya 6 per 30 berarti seperlima, berarti 0,5 nilainya. Kok 0,5? Seperlima itu berarti 0,2 saja nilainya. Nah, itu ya. Jadi misalkan kalau ada JP-nya kok di bawah 30, upload saja. Nanti misalkan sekian kali, nanti kumulasinya bisa banyak. Terus kemudian yang kedua tadi, ya kegiatan kolektif guru tadi seminar, atau sebelum kolektif guru ada yang P ini, kegiatan guru misalkan panjenengan ikut workshop pengembangan kurikulum, ini menyusun modul lainnya, ini per paket nih, hitungnya Bapak Ibu. Panjenengan minimal 3 jam itu per pertemuan 60 menit, satu paket 0,35. Berarti kalau panjenengan nanti dikalikan sekian paket 0,35. Pokoknya ada buktinya, ada daftar hadirnya, panjenengan sebagai tim pengembang kurikulum sekolah, modul sekolah di KKG atau bagaimana, ada buktinya, ini berarti masuk ke paket kegiatan guru. Oke. Terus kemudian yang C ini yang saya sampaikan tadi setelah menyampaikan ini yang seminar lokakarya yang tidak ada JP-nya. Lokakarya itu gini, rendah sekali nilainya Bapak Ibu. Kalau ini seminar konferensi internasional sebagai pembicara saja 1. Kalau panjenengan sebagai peserta, panitia, moderator, pokoknya selain pembicara internasional nilainya 50. Regional ASEAN pembicara 80. Peserta selain pembicara 40. Nasional 0,70 pembicara. Terus kemudian peserta seminar nasional 0,35. Yang paling banyak ini panjenengan peserta baik nasional, provinsi, kabupaten, bahkan tingkat sekolah. Itu nilainya ya, kalau peserta ya mulai kalau sekolah 0,10. Kalau ini panjenengan ikut 10 kali ya nilainya kan 1 ini nanti. Setara dengan pembicara konferensi internasional ya ini. Monggo dikumpulkan saja. Ini. Jadi mulai internasional, regional, nasional, provinsi, kabupaten, kota. Nah, buktinya sertifikat panjenengan unggah. Yang nomor 4, ya, nomor 4 ini menghasilkan inovasi Bapak Ibu. Ini mohon maaf. Menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan dan pembelajaran. Ini. Jadi yang nomor 4 menghasilkan inovasi baru. Apa inovasi baru itu? Nah, yang pertama, menulis buku teks yang lolos dalam penilaian Kemdikbud. Buku teks ada yang menjadi buku teks PAI, panjenengan salah satu nama di sana nanti dinilai. Kalau nanti penulisnya ada berapa orang, cara menghitungnya sama dengan yang atas tadi. 3 penulis 1, penulis 2, penulis 3. Ini kalau bukunya digunakan untuk buku SMP, SMA, SD, buku teksnya. Nah, buku teks yang diterbitkan penerbit ini beri-SBN ya. Ini bukan Kemendikbud tapi diterbitkan di SBN, penerbit 3. Buku teks yang diterbitkan penerbit ya. Terus kemudian belum beri-SBN 1. Terus kemudian buku teks yang dicetak sendiri 0,5. Terus kemudian ini buku teks panjenengan buku teks ya, teks pembelajaran ya. Terus kemudian panjenengan cetak sendiri ora beri SBN 0,5. Misalkan modul aja dan sebagainya. Modul, kalau modul ini di sini. Modul panjenengan punya modul bukan buku teks tapi modul. Atau LKPD. Jadi LKPD ya. Modul atau LKPD, modul untuk 1 semester
LKPD 1 semester untuk nasional digunakan oleh guru PAI se-Indonesia sesuai dengan jenjang panjenengan 2,0. Atau panjenengan menjadi tim di sana, nanti dibagi oleh timnya. Modul LKPD 1 semester digunakan provinsi 10. Modul LKPD 1 semester yang digunakan kecamatan tadi provinsi sampai kecamatannya. Sekarang digunakan sekolah, panjenengan bikin sendiri 0,5. Ini mudah ya. Hanya saja kemarin contoh kasus LKPD itu podo karo latihan soal kemudian di Google Form kan, jangan seperti itu. LKPD itu harus ada materinya, ada KD-nya, ada tujuannya, indikator tujuan, bahkan ada petunjuk kerjanya. Itu namanya LKPD sesuai dengan petunjuk modul pembuatan LKPD kemarin. Itu nilainya 0,5 tingkat sekolah. Terus kemudian buku dalam bidang pendidikan diterbitkan ya, ber-ISBN, pokoknya bidang pendidikan ya. Tadi kan buku teks, kalau teks itu wajar, pokoknya panjenengan punya buku bidang pendidikan meskipun tidak linear dengan bidang panjenengan 3. Terus kemudian buku dalam bidang pendidikan diterbitkan 1 ya, yang belum ber-ISBN. Buku dalam bidang pendidikan yang dicetak sendiri 0,5 ya. Terus kemudian buku hasil karya terjemahan 1, panjenengan menerjemahkan misalkan kitabnya apa, fikih, itu misalkan itu kan banyak kitab-kitab fikih, misalkan menerjemahkan fikih apa ya, Akhiratus Sajidah atau fikih Fathul Muin atau apa itu guru. Buku pedoman guru, panjenengan punya buku pedoman guru ini 1,5. Terus kemudian buku chapter Bunga Rampai yang terbit nasional. Bunga Rampai itu latihan soal-soal misalkan untuk nasional PAI misalkan 1,5 yang nasional. Terus kemudian buku chapter Bunga Rampai yang terbit diterbitkan belum ber-ISBN berarti 0,5. Nah ini karya teknologi, nanti yang perlu saya sampaikan karya teknologi. Karya teknologi ada kompleks, karya teknologi sederhana, karya seni kompleks, karya seni sederhana, alat peraga kompleks, alat peraga sederhana, karya praktikum kompleks, karya praktikum sederhana, anggota tim pengembangan penyusunan standar pedoman soal dan seterusnya tingkat nasional provinsi 1. Jika panjenengan menjadi tim pembuat standar pedoman ya, misalkan tim penyusun pedomannya ya ini ya, standarnya penyusun soal tingkat ujian PAI atau praktek untuk seluruh Indonesia atau provinsi, maka 1. Nah, terus kemudian penjelasan karya-karya tadi ini yang sering terjadi penempatan. Bapak Ibu, yang paling memungkinkan dari karya panjenengan itu adalah panjenengan bikin video. Jadi selama pandemi kemarin ya, panjenengan itu bikin video pembelajaran, video yang sebagai sumber belajar ya, bukan praktek mengajarnya ya, bukan video praktek mengajar PP-nya bukan, tapi video sumber belajar selama pandemi kemarin. Maka karya itu masuk karya alat peraga Bapak Ibu, bukan teknologi. Masuknya karya ini alat peraga. Kalau 30 menit video pembelajaran sumber belajar 30 menit, maka masuk yang kompleks nilainya 2. Kalau 15 menit, minimal 15 menit, itu masuk karya alat peraga sederhana. Ya, alat peraga sederhana. Kadang ini dimasukkan ke teknologi, karena kalau saya baca teknologi ini, bukan itu, teknologi itu berat. Misalkan ini kategori 1 atau berapa karya berupa hasil pengembangan model metodologi evaluasi pembelajaran manajemen olahraga yang telah divideokan 2 durasi. Ini video tutorial Bapak Ibu. Tutorial tentang metodologi apa, evaluasi pembelajaran apa, manajemen olahraga telah divideokan dengan durasi kumulatif 60 menit. Jadi ini kan hasil pengembangan model metodologi evaluasi pembelajaran manajemen olahraga divideokan. Ini karya teknologi itu namanya. Kalau sumber belajar kan tidak masuk ini, nanti ada sendiri. Terus kemudian
satu karya berupa hasil eksperimen sains teknologi dimanfaatkan masyarakat minimal di tingkat kelurahan. Ini tidak mungkin untuk grup PAI, saintek. C. Satu karya berupa program aplikasi komputer dan dimanfaatkan di masyarakat minimal. Nah ini kan karya berupa program aplikasi komputer. Mungkin panjenengan bikin aplikasi apa ya? Nah, kalau aplikasi ya bisa masuk karya teknologi. Kalau bukan aplikasi tidak. Terus kemudian satu karya berupa alat mesin serbaguna. Nah, mesin ini panjenengan tidak ini. Ya kalau ada monggo, tapi menurut saya PAI berat untuk situ. Itu namanya karya teknologi. Itu yang kompleks 60 menit. Yang sederhana ini yang 30 menit. Sama itemnya dengan item A tadi berupa pengembangan metodologi evaluasi pembelajaran ini 30 menit. Karya berupa hasil eksperimen sains teknologi di tingkat sekolah tadi kan di tingkat nasional. Nah, kalau ini di tingkat kelurahan ya. Ini di tingkat sekolah ini. Tapi sama, jadi lebih sederhana lagi. Tadi 2, ini cukup satu 30 menit, satu karya, tadi 2 karya, ini juga satu karya, kalau yang atas tadi 2 karya. Ini satu karya. Ini satu karya, tapi penggunaannya lebih luas kalau ini tingkat kelurahan. Kalau yang ini tingkat sekolah. Karya seni Bapak Ibu, misalkan panjenengan punya seni sastra ya, 2 buku novel, naskah drama, ini dibaca sendiri ya. Yang karya ini saya jelaskan yang di karya sederhana, biar tidak jumbo di teknologi. Yang paling buku kumpulan cerpen, kalau punya cerpen ini masuk ini, clipping ber-ISBN ini namanya karya seni, Bu, Bapak. Terus kemudian desain komunikasi visual, misalkan setiap judul film cerita animasi tentang PAI atau apa 30 menit ini terus kemudian 6 baliho yang berbeda dipasang di tempat umum. Terus kemudian setiap lihat 2 poster pamflet brosur seni beda ukuran kecil di majalah. Ini yang paling panjenengan ketika ngajar itu pakai poster pamflet, nanti ada alat peraga nanti. Ini yang seni, ini agak berat ini. Seni musik setiap 6 judul lagu panjenengan menghasilkan lagu, ini nilainya. Terus kemudian setiap 10 naskah aransemen lagu, 6 judul lagu, ini naskah aransemen beri ISBN itu. Terus busana, setiap kreasi busana yang berbeda, panjenengan desainer punya 10 produk, 10 macam kreasi busana kan nilainya ini. Tapi harus ada buktinya, Bapak. Terus seni rupa berupa 6 lukisan patung ukiran atau keramik yang berbeda. Ini setiap 20 karya seni fotografi yang berbeda-beda telah dipublikasikan, dipamerkan. Ini 20 telah dipamerkan. Setiap 10 jenis ini seni pertunjukan. Monggo. 1 judul drama panjenengan ikut di dalamnya atau bikin skripnya, tari modern klasik ya, telah dipentaskan, berarti panjenengan yang bikin ini skripnya. Terus kemudian berapa judul drama teater. Kemudian kategori yang sederhana seni ya, seni sastra yang tadi kompleks, nilainya banyak, berapa tadi? Rubrik penilaiannya lihat atas tadi. Seni sastra yang sederhana 1 buku novel, ini buku kumpulan cerpen 5 cerpen minimal atau kumpulan puisi 20 puisi diterbitkan bisa biar 1 clipping minimal 5 cerpen atau clipping minimal, ini jarang ya, agak cepat saja. Seni pertunjukan sudah, ini tadi balik ke atas saya. Oke. Desain komunikasi visual, setiap judul film cerita, seni musik, judul lagu tadi sudah, seni busana sudah, Mas balik. Seni pertunjukan. Nah, ini saya masuk ke kategori Bapak Ibu. Alat peraga yang paling memungkinkan panjenengan di alat peraga ini Bapak. Jika panjenengan
punya alat peraga berupa 4 poster atau 4 gambar. Tapi gambar yang bagus Bapak Ibu, kemarin gambarannya gambar acak-acakan diunggah. Kalau ingin kompleks minimal 4 poster. Jadi 4 poster yang berbeda ditaruh jadi satu file, maka ini masuk ke kategori 4 gambar 4 poster kompleks. 4 alat set permainan. Alat set permainan ya, minimal 4 set alat permainan dalam 3 tahun itu dikumpulkan jadi satu. Berapa set yang panjenengan produksi alat permainan, ada 4 set berarti ya masuk kompleks. Setiap 4 alat bantu pembelajaran. Apa alat bantu pembelajaran? Monggo, misalkan apa ya, alat media ya, media pembelajaran apapun medianya, 4 alat bantu media, misalkan ya praktek jenazah, praktek ada medianya bisa ditunjukkan, monggo itu nanti. Terus kemudian setiap satu buah benda potongan KW produk ya, ini jadi alat peraga tapi bentuknya benda, satu buah berarti masuk kompleks. Nah ini Bapak Ibu yang saya maksud, setiap video atau animasi pembelajaran, artinya video pembelajaran komputer berdurasi. Jadi jangan dimasukkan karya teknologi video pembelajaran panjenengan. Kalau 30 menit masuk kategori kompleks. Kalau yang panjenengan edit kemarin minta 15 menit, berarti nanti masuk sederhana. Bagaimana Pak? Saya membuatnya kan pada waktu PPG ini, ya wis juga saja, tidak apa-apa. Nanti nunggu syafaatnya penilai, dinilai, meskipun tidak maksimal. Jadi tempatnya kategori alat peraga ini. Ya. Terus kemudian kategori yang sederhana, separuhnya tadi 4 poster, ini 2 poster, 4 set tadi, sekarang 2 set. Terus 4 model, 2 set model, 2 alat bantu pembelajaran, video durasi minimal 15 menit. Jika kurang 15 menit bagaimana Pak video saya? Di-upload saja, nanti dibagi. Kalau ini nanti nilainya 1, misalkan 7 menit, ya setengahnya 0,5. Yang penting punya di-upload. Oke. Terus kemudian alat praktikum yang memungkinkan pokoknya 2 ini tadi. Video ini yang saya sampaikan sama alat peraga ini, yang kategori alat praktikum, setiap 2 set alat praktikum sains, 2 set praktikum teknik ini yang sederhana, setiap 1 set alat praktikum sains. Ini kalau penulis 1, penulis 2 tadi buku set tim penilaiannya ini, yang pembikinnya alat-alat tadi loh ya. Oke, itu Bapak Ibu 4 item itu wajib ada salah satu Bapak Ibu. Jadi 1 dari 7 CP yang ada di UIN, CPL ya, CPL dalam UIN, capaian kompetensi lulusan dalam UIN tadi 6 praktek pembelajaran plus RPP, 1 portofolio, jadi 1/7 kupenya. Nah, portofolio 1 sampai 4 wajib ada salah satu, tidak boleh kosong. Kalau panjenengan kosong maka UIN panjenengan tidak lulus. Pada aspek 1, 2, 3, 4 wajib terisi salah satu. Terus kemudian yang nomor 5 dan 6 ini kalau tidak ada boleh kosong. Kalau ada nah ini kok hasil prestasi kompetisi, mengikuti kompetisi internasional, juara 1 sampai 5 internasional. Jadi misalkan harapan itu harus harapan 1, 2 saja, harapan 3 tidak masuk. Internasional, misalkan panjenengan sebagai koring internasional, cerdas cermat atau pidato internasional, ceramah internasional juara 3. Kompetensi, terus kemudian mengikuti kompetisi internasional, finalis top 2. Tidak juara tapi finalis top 2. Nasional juara 1 sampai 5 2, finalis nasional 1. Tingkat provinsi panjenengan ya bukan siswanya ini, juara 1 sampai 5 itu 1. Tingkat gugus ya, panjenengan juara 1 sampai 0, tingkat kecepatan juga mengikuti kompetisi juara 1 sampai 5 0,5. Kompetisi kabupaten ya, ini kabupaten, kecamatan, ini sebetulnya kabupaten saja karena gugus sama kecamatan ada di bawahnya 0,3. Oke. Lomba gugus sering ya. Terus kemudian yang ke 6, ini juga
internasional. Jadi ketua sama ketua kalau bukan ketua ini. Jadi isinya internasional menjadi penyelenggara tingkat internasional dengan ketuanya 3. Selain ketua menjadi anggota apapun 2 internasional. Nasional ketua 2, kepanitiaan tidak ketua atau selain ketua 2. Tingkat ini berperan aktif dalam kepanitiaan nasional selain ketua ya. Terus kemudian panitiaan tingkat provinsi ketua 1, selain ketua 0,5, kepanitiaan tingkat kabupaten ketua 0,5, selain ketua 0,3, yang paling rendah ini kepanitiaan di tingkat sekolah kecamatan desa. Misalkan ulangan semester PHBI, PHBN ada SK-nya panjenengan sebagai ketua 0,3, selain ketua panjenengan anggota namanya ada di situ 2, dibuktikan dengan SK. Yang kejuaraan tadi item 5 dibuktikan dengan piagam. Kalau ini ditunjukkan dengan SK. Panjenengan jadi ketua PPS ada SK-nya. Ketua RT ada SK-nya bisa. Ketua takmir ada SK-nya bisa. Ketua yayasan ada SK-nya bisa. Kalau menjadi khotib malah tidak bisa. Karena apa? Khotib itu tidak ada ketua selain ketua. Jadi kepanitiaan di sini yang tadi itu. Jadi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, penilaian portofolio ini. Ya, portofolio dilakukan oleh 2 orang nanti. Oke, sudah yang menguji 2 orang. Skor total portofolio nanti semua 10, Bapak Ibu. Berapapun jumlahnya, publikasi ilmiah dikumpulkan jadi 1 maksimal 4. Sistem sudah membaca, tidak bisa lebih dari 4. Terus refleksi diri maksimal berapapun jumlah refleksi dirinya 3. Terus informasi pengetahuan baru, punya sertifikat ikut pelatihan fungsional tadi banyak, totalnya ada 10. Nanti yang masuk tetap kumulasi 3. Terus kemudian karya inovasi 4. Prestasi hasil kompetisi 1,5. Pengabdian masyarakat 1,5 maksimal berapapun jumlahnya. Sehingga nanti ini tidak harus masuk semua. Kalau ditotalkan lebih ini 443 sudah 11. Ini yang total maksimal hanya diambil 10 dari portofolio 1 tadi. Nah, jadi misalkan portofolio totalnya 10, terus kemudian RPP sama P6 berarti 10 itu 10/10 1 udah full, berarti 100% portofolionya. Tinggal bobot di RPP nanti sama di praktek pembelajarannya. Terus kemudian ini jumlah skor keempat komponen tersebut kemudian diubah menjadi portofolio rentang 0 sampai 100. Penilaian portofolio kemudian digabungkan dengan hasil penilaian CPL yang lain. Tadi CPL tadi. 6 skor praktek pembelajaran. Isinya apa? RPP sama video yang panjenengan unggah nanti dibikin. Ini bobotnya 6, portofolio bobotnya 1 dibagi 7. Berarti portofolio 1/7. Terus kemudian ini nilai UKIN bisa diskor jika nilai portofolio komponen 1 sampai 6 4 tadi. Item 1 sampai 4 salah satu wajib ada, tidak boleh kosong tadi. Jadi melaksanakan penelitian, terus kemudian atau publikasi tadi, melakukan refleksi diri, mencari informasi, terus kemudian apa tadi, menghasilkan karya tadi ya. Itu inovasi tadi harus ada salah satu, tidak boleh kosong, harus ada. Terus kemudian komponen prestasi dan pengabdian tidak wajib ada, tapi kalau misalkan ada dan dimasukkan tidak bisa 100% iman-iman. Oke, saya kira itu Bapak Ibu, monggo kalau ada diskusi nanti kami persilahkan untuk ditanya jawab pada kesempatan siang hari ini, atau kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditambahkan oleh tim kurikulum yang lain. Saya kira dari saya cukup sekian, ada kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak
Solihuddin. Ahmad Solihuddin. Ada tambahan mungkin? Bisa betul. Oke. Bapak Ibu, di grup juga sudah kami share terkait contoh ya, contoh dari deskripsi diri yang di situ kami sampaikan milik Bu Nindya Periwulandari. Itu yang menjadi standar panas begitu ya dalam menyiapkan portofolio pada UKIN. Jadi di situ nanti di Bapak Ibu menyiapkan berkasnya. Jadi karena secara sistem nanti akan dibuka pada tanggal 6 Januari, sehingga Bapak Ibu saat ini harus menyiapkan semua berkas-berkasnya, menyiapkan deskripsi dirinya, menyiapkan apa isian yang nanti akan diisikan di sistem. Itu kami beri contoh yang sudah kami share di grup seperti itu. Jadi misalkan di situ Bapak Ibu punya terkait dengan daftar kegiatan pelaksanaan pencarian informasi. Bapak Ibu mengikuti workshop begitu ya. Nah, workshopnya penyelenggaranya siapa? Bapak Ibu bikin tabel seperti yang kami share di grup itu. Kemudian nanti perannya sebagai apa, tempatnya di mana, tingkatnya apa, waktunya kapan. Itu di inventarisir. Sehingga nanti Bapak Ibu juga bisa tadi yang disampaikan oleh Pak Zainal terkait dengan menilai kira-kira nilai UKIN saya berapa. Nanti akan dilihat ketika Bapak Ibu punya list tabel itu. Jadi menyiapkan dari sekarang itu. Nah nanti ketika tanggal 6, sekali duduk Bapak Ibu langsung bisa unggah semuanya. Karena filenya sudah siap, kemudian deskripsinya sudah siap, kolomnya mau diisikan apa. Nah karena sebelum-sebelumnya yang lama itu adalah Bapak Ibu ketika mengisi UKIN itu bingung. Ini mau diisi apa? Nah baru mikir saat UKIN. Padahal waktu UKIN itu adalah waktu untuk upload karena waktunya terbatas. Hanya 3 hari. Bapak Ibu mengunggah portofolio 6 komponen tadi selama hanya 3 hari, tanggal 6 sampai tanggal 8 Januari. Nah ketika Bapak Ibu pada waktunya itu baru memikirkan mau diisi apa, misalkan baru ini penyelenggaranya siapa ya yang pas, kemudian deskripsinya ini mau diisi apa, nah, maka waktunya akan habis. Ketika waktu habis maka sudah tidak bisa upload lagi, secara sistem sudah terkunci. Nah ini yang banyak yang membuat tidak lulus itu karena itu. Jadi sudah waktunya tetapi tidak ngupload apa-apa karena masih bingung mau diisi apa. Nah maka sejak dini kami share di grup bagaimana cara menginventarisir, contoh ya, menginventarisir berkas-berkas yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika tanggal UKIN tinggal upload saja terkait dengan deskripsi dan isiannya, dan file-filenya juga Bapak Ibu sudah siapkan dari sekarang. Masih ada waktu 1 bulan lebih 1 minggu untuk menyiapkan terkait dengan hal itu. Di sela-sela Bapak Ibu mengikuti lokakarya dan PPL nanti. Kemudian nanti juga ada surat pernyataan keaslian karya dan fakta integritas yang akan juga di sistem secara sistem. Tapi nanti bagaimana sistemnya nanti kita sosialisasikan ketika tanggal 5 ya, tanggal 5. Jadi sebelum tanggal 6 kita tanggal 5 kita sosialisasi terkait dengan sistem LMS-nya supaya Bapak Ibu punya gambaran. Karena kalau sosialisasi sekarang khawatirnya nanti Bapak Ibu bingung. Jadi fokusnya adalah sekarang menyiapkan berkas-berkasnya, menginventarisir seperti contoh yang sudah kami share di grup itu sih. Dan nanti ketika tanggal 6 akan jauh lebih baik. Mungkin itu, silahkan kalau yang ingin bertanya ada Pak Asep Hermawan Anwar. Silahkan Pak Asep. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Pak terkait refleksi Pak yang refleksi sendiri untuk perbaikan PTK dan PPP itu buktinya dengan apa Pak? Oke, cukup Pak Asep? Ya cukup. Oke. Ya cukup. Ya. Silakan Pak Zainal atau Pak Khalid. Ini Pertanyaannya adalah
ini revisi ini dan bukan dari misalkan panjenengan mengangkat sebuah PTK nggih. PTK judulnya perbaikan apa. Nah, bentuk perbaikan yang telah diperoleh itu sebelumnya bagaimana, nilainya mungkin ya, terus kemudian siklus 1, siklus 2 sampai akhir itu hasilnya itu adalah catatan refleksinya, Pak. Terus kemudian catatan refleksinya panjenengan tanda tangan. Ini adalah catatan refleksi PTK yang telah dengan judul ini. Sebelum di PTK kan hasilnya seperti ini, sesudah menerapkan PTK hasilnya seperti ini, dibuktikan dengan nilai siswa dilampirkan di situ juga ada catatan refleksi namanya. Jadi itu Bapak. Pakai siklus itu Pak. Ya. Kalau perlu malah ada tanda tangannya kepala sekolah malah lebih baik. Tapi sebetulnya cukup tanda tangan guru tidak apa-apa. Kalau yang paling enak ya refleksi dari siklus itu. Tapi jangan per siklus karena langsung kesimpulan akhir saja. Artinya refleksi di akhir. Sebelumnya terus sudah terapkan ini, sebetulnya ini. Jadi bukan terus kemudian mengupload dua PTK, terus misalkan refleksi RPP misalkan RPP 1 itu panjenengan belum ada TPACK-nya, belum ada HOT-nya dievaluasi, maka terus kemudian sesudah panjenengan ikut pelatihan apa, itu terus kemudian panjenengan perubahan RPP dilampirkan, terus ada catatannya. Catatannya apa tadi? Dalam RPP misalkan belum menurunkan KDKI 1, sekarang RPP berikutnya diperbaiki, menurunkan KDKI 1. Terkait dengan perencanaan tadi kan. Terus kemudian dalam RPP belum menerapkan TPACK dideskripsikan, belum ada teknologi, belum ada video, maka pada RPP kedua jadi lengkap dengan alat peraga video, LKPD. Monggo terus perbaikannya Pak di aspek evaluasinya, misalkan belum sampai pada HOT, pada evaluasi pada RPP 2 ini, RPP itu dilengkapi dengan HOT. Itu ditandatangani, berarti ada RPP sesudah, sebelum sesudah ada catatan. Yang penting adalah catatan refleksinya, bukan hanya RPP toh. Nanti penilai tidak tahu ini catatan refleksinya di mana. Gitu ya? RPP-nya diupload Pak ya, RPP. Iya, RPP sebelum, RPP sesudah ada lampirannya itu. Terus kemudian ada catatan refleksinya, wajib ada catatan refleksi. Sebelum sesudah catatan refleksi, gitu tuh. Jadi Pak, RPP yang sudah diedit itu sudah hilang Pak. jangan Bu. Jadi Yang diedit itu Pak. Jadi gini Bu, kalau panjenengan punya dokumen itu jangan digitukan Bu. Jadi yang lama itu dipertahankan, terus yang baru sehingga ada buktinya Bu. Ya, Dikembalikan yang lama. Terus kemudian misalkan panjenengan sebelum mengikuti pelatihan ada pelatihan pembikinan alat peraga, misalkan alat peraga apa, aplikasi apa misalkan. Ketika panjenengan ngajar manual, terus kemudian ketika ngajar panjenengan sudah menggunakan e-learning Google Form, terus kemudian dijelaskan ketika sebelum itu ngajarnya secara manual konvensional, tapi sesudah itu kita melaksanakan pembelajaran dengan metode atau media daring online dengan ada alat peraga. Hanya sesudah mengikuti pelatihan apa itu disebutkan. setelah mengikuti nyambung Pak. Izin nyambung Pak. Monggo, silakan. Refleksi aplikasi tadi, kalau seperti kemarin kita buat web Linktree gitu. Ya boleh Pak. Jadi misalkan tadi di RPP ya, sebelum mengajar dengan tidak ada Linktree manualnya, konvensional LED testnya. Terus kemudian itu monggo dimasukkan di RPP tadi. Itu dalam satu semester minimal 1 kali. Kalau dalam satu semester itu ada 3-4 RPP semuanya direfleksi, monggo. Tapi yang masuk akal lah. Misalkan semester 2 RPP saja direfleksi atau berapa sekian semester nanti bisa Pak. Jadi tetap yang lama itu manual, kemudian yang pembarunya ada Linktree. Nanti panjenengan deskripsikan di refleksinya. Jadi kita hanya ngupload satu atau tiap semester kita ngupload gitu Pak? Ya per semester Pak. Nanti
kalau mampunya itu nggak apa-apa. Oke. Itu gini. Oke, terima kasih Pak Zainal. Mungkin saya melihat raut wajah Bapak Ibu semakin kebingungan. Jadi intinya Bapak Ibu makin tertekan 6 komponen pada UIN tadi itu tidak harus semua 6-6-nya ada isinya. Dengar kan, saudara. Jadi 6 komponen tadi tidak semuanya harus ada isinya. Jadi kalau yang 1 sampai 4 itu wajib ada. Entah itu refleksinya saja, Salah satunya atau saja. pencarian informasi barunya atau apa saja boleh. Tidak semuanya. Mungkin Bapak Ibu pikirnya tadi harus misalkan, nah itu kan akhirnya jadi raut wajahnya langsung berubah semuanya. Tidak seperti itu. Jadi iya harus Bagaimana Pak itu? Boleh diulang? Yang lainnya dimakan dulu, biar satu-satu ngomongnya, biar jelas penjelasan Pak. Boleh diulang Pak Jadi itu? kalau di makanya kerja dulu semuanya. Jadi ke 6 komponen yang sudah dijelaskan oleh Pak Zainal tadi itu tidak harus semuanya harus ada isinya. Tetapi poin 1 sampai 4 itu wajib ada isinya. Entah salah satu ya. Jadi tidak harus penelitiannya harus ada, dan karya inovasi harus ada, refleksi harus ada. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu refleksinya 10, ya, di situ dapat isi. Karena tadi ketika Pak Zainal menjelaskan terkait dengan karya tulis ilmiah, wajahnya langsung berubah, ada internasional, ada ini, nah padahal semuanya mungkin masih awam terkait dengan hal itu. Itu pada akhirnya tidak usah dipaksakan, harus diisi. Gitu. Jadi cukup yang punya gitu. Tetapi dimaksimalkan, misalkan refleksinya ya karena kita tahu yang makan minimal ya 6, karena 1 semester kan ada 1 tahun kan ada 2, maka bisa mengisi refleksi lebih banyak. Pencarian informasi baru, maka Bapak Ibu diklat-diklat kan pasti banyak, nah maka bisa dimaksimalkan itu, diperbanyak supaya untuk mengangkat nilai-nilai portofolio secara keseluruhan. Prestasi dimasukkan sertifikat prestasi balap kelereng, kan tidak ada sangkut pautnya dengan guru gitu, atau balap karung, nah itu jangan dimasukkan. Itu juga prestasi tapi kan tidak ada kaitannya dengan guru gitu. Kemudian pengabdian, nah Bapak Ibu pasti punya. Jadi maksimalkan itu tadi, yang punya dimaksimalkan. Yang penting poin 1 sampai 4 wajib salah satunya, tidak semuanya. Oke. Mungkin itu Pak Zainal tadi saya melihat terlalu wajahnya, saya caption satu-satu tuh bingungnya bertumpuk-tumpuk. Keren. Terima kasih Pak Eko. Jadi gini Bapak Ibu, diisi yang panjenengan punya, jangan dipaksakan. Misalkan internasional tidak punyanya PTK tadi di aspek publikasi PTK yang belum diseminarkan di sekolah saja sudah ada nilainya Bapak Ibu. Yang apa sih yang digunakan untuk lokakarya juga, pokoknya sudah ditandatangani kepala sekolah. Itu sudah masuk. Tapi jangan sampai kosong, karena per item kalau memang ada ya diisi, tapi kalau memang tidak ada, tidak usah dipaksakan, akhirnya ngakali tapi bukan punyanya sendiri, itu malah bahaya nanti, karena ada pernyataan keaslian tadi. Yang dipunya saja. Mungkin dimaksimalkan, misalkan tadi refleksi diri yang paling mudah itu dibikinkan saja, refleksi diri. Betul ya? Maksudnya yang keempat itu harus ada minimal gitu Pak. Kalau sudah ini sudah senyumnya sudah mulai merekat Pak Zainal. Sudah mulai merekat. Jadi kita lanjutkan, ada banyak yang bertanya ini Pak. Mungkin pertanyaannya sudah terjawab dengan statement saya tadi. Kalau sudah terjawab ya responnya diturunkan. Kalau belum ya ada dulu kita ya, silakan. Dulu kita ya. Oh, tidak ada. Ada Pak. Pak Nurul masih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bertanya panjang lebar Pak tentang BIM, namun yang saya tanyakan hanya simpel saja Pak tentang kompre. Kompre itu dilaksanakan hari apa, jam berapa, durasinya berapa lama? Itu saja Pak. Terima kasih. Monggo Pak Eko. Ya, saya sampaikan lagi. Mungkin tadi Ibu Nurul maksudnya telat. Jadi untuk kompre itu dilaksanakan setelah peer teaching. Peer teaching kan hari Sabtu, Senin, Selasa. Maka komprenya adalah Rabu, Kamis, Jumat. Nanti lihat ininya ya, jadwalnya di penjadwalan masing-masing. Jadi di modul kompre itu akan terbuka pada hari Rabu, nanti akan dibuka. Di situ ada jadwalnya, siapa yang tampil jam sekian, siapa yang tampil jam sekian. Nanti akan dijadwalkan oleh dosen masing-masing. Nah, nanti bisa tanya juga di grup, nanti akan kita masukkan dosen komprenya, karena dosen kompre nanti akan berbeda dengan dosen yang mendampingi di review. Saya malah nganggur jadi. Jadi bukan dosennya kemarin, dosennya akan berbeda. Kita ajak nanti di BPL dosennya juga akan berbeda. Di BPL itu akan mendapatkan input yang banyak dari dosen yang berbeda. Durasinya Pak Eko. 30 menit, 15 menit. Jadi lihat. Oke, terima kasih. Silakan ambil ini. Oke, durasinya tadi sudah disampaikan Bu Kamu Prodi. Ya, jadi 50 menit yang disiapkan oleh Ibu untuk durasinya secara Total itu disiapkan 50 menit. Nah, 15 sampai 30 menit untuk mengajar di hadapan dosen penguji kompre. Oke. Setelah itu di waktu 15 menit. Nah, itu tadi kan 13 sampai 15 sampai 30 menit. Kemudian ditambah lagi 15 menit untuk sesi tanya jawab terkait dengan satu materi yang penjenengan sampaikan ketika mengajar. Yang kedua terkait dengan pedagogi. Bocorannya ya misalkan Bapak Ibu ngajar pakai metode apa dan lain sebagainya. Kemudian masih sisa 5 menit dari 50 menit tadi ya. 5 menitnya adalah untuk BTQ. BTQ-nya adalah membaca ayat yang sudah disiapkan atau ayat yang ditunjuk oleh dosen. Kemudian menulis ayat tertentu yang disas untuk diamankan oleh Ya Pak, oke. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, monggo yang belum terjawab. Ya Pak Eko. Yang sudah headnya diturunkan. Salah. Salah Pak Eko. Salah. Wah. Anak-anak suaranya itu PTN. Oh iya, di-mute dulu Ibu. Terkait refleksi yang tadi, kan ini harus ada 6 refleksi ya Pak. Ini harus dibuat dengan PTK-nya. Apa cukup deskripsi apa tadi? Menjelaskan perubahannya itu. Apakah semua sama PTK-nya dibuat? Apa cukup deskripsinya? Oke, cukup Bu Ainur As-Sobah? Cukup Pak. Silakan Pak Zainal Fanani. Terima kasih Pak Eko.
Jadi saya tadi mencontohkan jika ada 6 refleksi, tapi harus 6 Bu, satu pun boleh. Satu pun boleh. Jadi refleksi itu tidak harus 6. Yang paling mudah saya mencontohkan misalkan tadi satu semester membuat refleksi pembelajaran. Di aspek perencanaannya boleh, evaluasinya boleh, pelaksanaan terkait dengan penggunaan metode media boleh. Satu semester satu. Jika panjenengan tiap semester punya satu kan punya 6. Dan itu tidak harus 6 Bu. Itu yang paling mudah panjenengan bikin kan itu. Tapi misalkan panjenengan punya satu boleh, punya 2 boleh. Terus kemudian selain itu ada refleksi terhadap PTK. Jadi tidak usah juga PTK-nya, cukup judul PTK-nya Bu. Dengan PTK judul ini, hasil refleksi, catatan refleksinya bagaimana hasilnya, akhirnya hasilnya bagaimana sesudah di PTK. Kalau panjenengan hasil belajar maka hasil belajarnya menjadi baik. Kalau motivasi belajarnya menjadi baik sesuai data di PTK itu. Dikasih ya rangkuman isi PTK-nya lah bahasanya saya refleksi sebelum di PTK kan sampai sesudah. Cukup ditaruh judulnya, jangan diunggah PTK-nya. Kemeng Bu, nanti malah ada dinilai ini di karya sudah masuk melakukan penelitian, dimasukkan PTK-nya dimasukkan lagi tanpa ada refleksinya. Waduh, itu nanti tidak dinilai yang direfleksi, dinilai salah satu. Tapi kalau panjenengan masukkan refleksinya, catatannya, ya, catatan dari PTK itu, ya, perbaikannya berupa apa, hasilnya bagaimana, maka itu sudah menjadi refleksi dari PTK panjenengan. Itu ya Pak, tidak harus PTK Bu. Jadi harus PTK. Boleh perangkatnya, boleh yang lain, harus PTK. Kan banyak aspeknya gitu. Mungkin tadi yang ditanyakan kan apakah harus PTK kan begitu. Bayangannya kan PTK saja kemarin pusing. Tidak harus PTK. Cuma tulisannya itu mungkin apa berupa hanya tulisan satu lembar refleksinya gitu, mungkin baik ya apanya, habis itu di bawahnya hasilnya apa, atau mungkin saja, atau perlu pakai itu mungkin. Itu saja cukup Bu. Tapi misalkan kalau biasanya hasil prestasi ya harus ada buktikan hasilnya Bu. Misalkan hasilnya meningkat, buktinya apa? Ada lampiran nilainya mungkin di bawahnya refleksi itu. Sebelumnya bagaimana, sesudahnya bagaimana. Sehingga ada bukti penunjangnya. Kan ya? Oke. Coba dibaca dulu file yang sudah kami share biar ada gambaran. Karena mungkin belum baca contoh tadi, jadi bingung isinya apa, poinnya apa begitu. Di Bu siapa? Pak Eko Bu Nindya itu. Iya. Bu Nindya ada contohnya refleksi di sana. Dibaca Supaya ada dulu. gambaran. Pak Eko, Oke, silakan Bu Indah Permatasari. Ini nanya saya, ini terkait skor ya Pak, itu kan dijelaskan untuk buku teks diterbitkan penerbit dari SBN itu kan nilainya 3 nih. Misalkan kita punya 4 buku, itu kan berarti nilainya sudah 12. Iya. Berarti yang lainnya akan nggak diisi, sudah nggak apa-apa nih? Tidak Bu, per aspek ada nilai maksimalnya Bu. Iya, minimal maksimalnya hanya 4 atau berapa tadi? 4. Di share lagi Pak Zainal. Coba saya share lagi biar panjenengan tahu. Jadi setiap komponen itu nilai maksimalnya berapa. Nah, kalau bisa memenuhi semuanya maka 10 gitu, paling bawah. Ini. Jadi per item itu punya skor maksimal, Ustazah. Mana tadi? Nih. Belum ya? Nih Bu. Sudah balik. Jadi sudah ini ya. Lakukan penelitian dan publikasi maksimal berapapun jumlah yang panjenengan kumpulkan, maksimal 4. Refleksi diri maksimal 3. Pencarian informasi karya inovasi tadi ya. Karya inovasi masuk di sini ya, buku-buku tadi 3 saja. Meskipun panjenengan punya 4, skor maksimalnya bisa 4 tadi ya. 4 kali atau 3 kali 4 12. Yang masuk terakumulasi hanya 3 saja. Karena masing-masing ini dikasih pembobotan.
Nggih. Kalau untuk itu Pak, minggu saya pernah bikin RPP bentuknya komik itu, maksudnya di karya Iya, ini. karya inovasi tadi nggih. Karya inovasi. Ngoten nggih. Terima kasih. Dan karya inovasi tadi kan ada jumlah setnya nggih, ada 1 set, 2 set atau bagaimana atau digunakan tingkat apa, diperhatikan itu. Ngoten nggih. Kalau untuk itu Pak, apa tim penilai atau dewan juri dalam lomba-lomba itu apakah bisa deh Pak? Ya itu nanti panjenengan menjadi panitia selain ketua. Pokoknya ada SK-nya. Kan itu kan ada kegiatan, ada SK kegiatannya kan. Ketua panitianya siapa, panjenengan ada nama tim dewan juri, berarti selain ketua tingkat menyesuaikan tingkatnya. Untuk template-nya belum di-share ya Pak Eko? Template apa Bu? Katanya tadi akan untuk supaya lebih memudahkan memasukkan apa itu namanya, memasukkan file-file untuk bikin ini. Itu bocor dari Unindia itu kan tinggal mengadopsi. Ya, template-nya belum. Nanti di akhir saja. Yang penting gini Bu, dikumpulkan dulu sesuai dengan 6 kelompok tadi yang sudah ada. Ilah filenya dibedakan menjadi 6 kelompok. Kalau sudah mulai dicicil, di PDF kan, karena semua nanti dalam bentuk PDF. Ngerti nggih? Jadi mulai mencicilnya itu dikumpulkan sesuai dengan kelompoknya. Kalau sudah di PDF kan, itu. Nah baik, tadi yang di share Pak Zainal, jadi tadi kan tidak semuanya boleh harus terpenuhi begitu. Kalau bisa terpenuhi kan tadi dapat nilai 10, otomatis kan 100. Nah, kalau penelitiannya misalkan kosong kan poinnya 4 tadi, berarti kan tinggal 6 gitu nilai poin maksimalnya. Jadi ya nanti 60 kan begitu. Nah nanti kira-kira MPP sama videonya nilainya angkat atau tidak? Nah itu yang jadi pertanyaan besarnya nanti kalau banyak yang kosong. Misalkan isinya hanya refleksi sama pengabdian. Nah, padahal pengabdian itu kan 0,5 atau 1,5 maksimal. Terus kemudian refleksi hanya 3. Berarti kan hanya nilai Bapak Ibu hanya 4,5 kalau maksimal. Jadi hanya 45. Yang kita nilai rata-rata ada 30 Ustaz. Tapi kalau 30 di RPP sama praktek belajarnya harus ngangkat. Nanti khawatir RPP sama belajarnya nggak ngangkat. Nah ya gitu. Jadi itu, jadi boleh, jadi tidak ada kosong, tapi ya itu tadi, maka harus Hitung-hitungnya. itu. Nah RPP-nya juga harus maksimal. Mungkin yang sudah share juga, misalkan kita atau ada ahli Novi dan sebagainya. Jadi apa yang dinilai sudah dibocorkan, jadi tinggal Bapak Ibu memetani begitu atau menyiapkan berkas-berkas untuk memenuhi itu. Gitu. Oke, berikutnya Bu Iva Riroh, silahkan. Ya, atur suwun Bapak. Menika badhe mau tanya ini perihal yang tadi kalau nggak ya salah. Nah, untuk nilai review yang dari Gumong, yang dari guru Pamong tuh kira-kira mempengaruhi nggak Pak? Maksud saya seperti saya sampai sekarang ini ada pun juga teman saya mungkin itu ada RPP-nya kamu kayak seperti itu. Nanti bisa ubah atau tidak? Pak. Oke, saya jawab. Jadi kewajiban Bapak Ibu adalah memenuhi semua tugas yang ada terkait penilaian. Itu tanggung jawab saya sebagai LPTK untuk menegur dosen dan guru pamongnya. Di kewajiban Bapak Ibu memenuhi semua. Yang penting panjenengan tugasnya dipenuhi dulu. Nanti biar yang urusannya dosen sama guru Pak Eko. Bagian saya yang marah-marah ke dosen, termasuk Pak Zainal, ada yang belum nilai, saya juga marah-marah nanti. Oke, sami.
jam. Jadi jangan disalahpahami ya, refleksi itu tidak harus RPP Pak tentunya. Tadi kan itu hanya contoh saja. Jadi bisa refleksi terhadap penelitian, bisa refleksi terhadap alat peraga, bisa refleksi terhadap hasil penilaian, kan itu penerapan metode bisa dalam rangka untuk memperbaiki pembelajaran, ada catatannya. Yang panjenengan tanyakan misalkan panjenengan tadi membuat yang mengupload 6 RPP yang direfleksi per semester 1, yaitu ya bisa Pak, 6 itu direfleksi diupload di 6 tempat. Misalkan RPP ini adalah semester genap tahun 2019, semester gasal 2020, terus satu misalkan, terus kemudian ada catatan refleksinya Bapak. Jadi artinya ini sebelumnya bagaimana, sesudahnya bagaimana, ada penjelasan sebelum dan sudah ya, perbaikannya di mana orang tidak melihat serta-merta RPP yang sesudah sama sebelum. Jadi dua-duanya dilampirkan sama catatannya. Dan menurut saya monggo tidak usah ke 6-6-nya RPP yang memungkinkan. Kalau terpaksa tidak bisa buat ya tidak apa-apa, biar ada variasinya. Monggo itu contoh saja. Toh tadi refleksi, ya monggo gimana? Bisa 1 semester saja Pak yang diupload yang sudah direfleksi. Bukan 1 semester Pak, 1 RPP dalam 1 semester harus dimaknai. 1 RPP dalam 1 semester. Misalkan dalam 1 semester itu minimal toh tadi bunyinya, mengunggah 2 RPP yang berbeda yang direfleksi boleh dalam 1 semester itu, asalkan RPP-nya berbeda. Itu. Berarti Pak, misalnya RPP saya sebelumnya kemudian dilampirkan RPP hasil review dari dosen dan guru kamu bisa masuk. Bukan review tapi perbaikannya sudah produk jenengan. Jangan dijelaskan review nanti. Ini kan di dalam proses. Artinya gini, panjenengan perbaiki ya, meskipun ilmunya dari dosen review, tapi jangan disebutkan sebelumnya RPP saya seperti ini, sesudahnya ini, terus ada catatan refleksinya. Misalkan pertama RP yang pertama tadinya sudah belum lengkap, terus kemudian dilengkapi sampai IPK-nya, sampai IPK singkat diturunkan, bahkan di IPK sampai level hot, misalkan di langkah-langkah pembelajaran sudah ada TPACK, ada video, terus kemudian dievaluasi juga sampai hot. Nah itu misalkan refleksinya, catatannya itu ya. Siap. Ya, terus kemudian selain itu apa tadi Pak? Video pembelajaran. Untuk video pembelajaran itu pertanyaannya apa tadi? Untuk kan video pembelajaran sebagai alat peraga. apakah yang diupload itu cukup linknya saja, tapi panjenengan screenshot dulu gambarnya, judulnya sama gambarnya panjenengan, terus bawahnya linknya, nanti diklik gitu ya. Tapi kan berarti sudah di YouTube kan, jadi link YouTube-nya misalkan. Kalau belum di upload di YouTube, link Google Drive dengan settingan jangan di privat tapi publish biar penguji bisa menilai. Itu ya. Tuh, terus kemudian satunya lagi tadi apa Pak? Yang terakhir? alat peraga. Alat peraga kenapa? Kalau jenazah tadi ya, alat peraga difoto Pak. Alat peraganya difoto. Kalau bersama biasanya ada alat peraga itu ada buku penggunaannya, petunjuknya kan, biasanya bahan petunjuknya itu ya monggo PDF-nya. Jadi bukan alat peraganya, kalau alat peraga sudah lengkap itu kan biasanya ada ini Pak, siapa ini suaranya, ada buku penggunaan alat peraga itu nanti diupload PDF-nya kalau bisa. Jadi alat peraga plus petunjuk penggunaannya itu lebih kuat Pak. Nah kalau PPT itu apa alat peraga Pak? Bukan alat peraga itu ya. Kalau gambar poster itu Untuk praktik Pak, PPT untuk praktek. kegiatan praktek ada alat peraga semacam jenazah begitu. Alat peraga jenazah bagaimana maksudnya Pak? Panjenengan bikin apanya? Jenazah Boleh
tanya apa bingung aja nanti. Jadi alat peraganya dibuat. Bahan bakar, itu ya. Seperti poster, seperti gambar. Posternya sekian setnya ada. Jadi sekian set. Apa-apa berikutnya. Sambil lihat punyanya Bu Nindi tadi, contohnya, biar jelas. Terima kasih ya. Oke, Ya, baik, Kak. terima kasih Zainal. Berikutnya Pak Sigmanto. Recording in progress. Secara umum gitu Pak, artinya sudah bukan lagi fokus ke kita itu PAI, kita itu Quran hadis, kita itu akidah akhlak, karena tadi kan di akhir sepertinya kayak ada boleh kita upload, misal kita jadi Karang Taruna, kita masuk organisasi apa itu kan maksudnya ke pengabdian nah, itu boleh lah. Terus untuk penyusunan soal PAS tingkat kabupaten itu masuk nggak Pak? Masuk Pak, SK kepanitiaannya nanti. Kalau sebagai penyusun tetap masuknya harus ada SK-nya gitu Pak? Iya Pak, bukti tim penyusun itu dibuktikan dengan SK. Meskipun misalnya pembelajarannya adalah bahasa Jawa, Ya tidak apa-apa juga saja. Nanti kebijakan seharusnya linear dengan bidangnya seharusnya. Terus yang berikutnya adalah tentang sumber belajar. Sumber belajar itu rata-rata yang kami miliki itu video 15 menit, berarti boleh diunggah juga. Boleh Bapak, video sebagai sumber belajar di alat peraga sederhana ini kebijakan penguji. Jadi ya tetap di upload kurang 15 menit, berarti kalau tadi kan sederhana satu nilainya ya. Kalau misalkan 14 menit atau 10 menit ya 0,7, 0, sekian video diakumulasikan sudah banyak Pak. Diunggah gitu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya yang Bapak Ibu punya sebagai guru ya. Jadi kayak alat peraga tadi itu adalah karya Bapak Ibu ya, bukan nanti Bapak Ibu ngambil dari YouTube kemudian diunggah milik orang lain. Nah, itu kan bukan. Nanti malah diragukan oleh penguji dan itu nanti akan mencurigai Bapak Ibu dari awal sampai akhir. Akhirnya bisa jadi nilainya akan rendah. Jadi ini adalah semua adalah karya Bapak Ibu. Jadi penekanannya itu. Masuk.